Selamat pagi, selamat datang di channel kami WD TV. Nah, kali ini sekian lama kami tidak ngevlog. Akhirnya kami ngevlog kembali dan akan membahas tentang apa saja persyaratan oleh penumpang yang akan berangkat saat kondisi new normal ini. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus sampai akhir tayangan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share kepada teman-teman, keluarga, sahabat, maupun di dunia nyata dan di dunia gaib. Nah, kali ini kami berada di Bandara Supadio, Pontianak. Dan kali ini situasi di bandaranya masih pagi, gengs. Nah, ini pesawat belum ada aktivitas. Dan nanti aktivitasnya sekitar jam 9 pesawat landing. Dan itulah nggak enaknya resikonya kerja di bandara. Sebab bilang kerja bandara tuh enak, gengs. Karena apa? Kami kalau dalam kondisi normal itu 2 jam sebelum keberangkatan datang tuh lebih awal. Misalnya pesawat berangkat jam 8, nah 2 jam sebelumnya tuh jam 6 standby. Kalau misalnya ada lebih pagi, kalau normal tuh dari Supadio tuh pagi ada jam 6. Nah itu sekitar jam 5 tuh kami udah harus standby di bandara gitu, geng. Tapi bohong ya. Oke, kita lanjut ya, gengs ya. Nah, ini gengs. Nah, ini gengs, ini mobil Follow Me. Dan ini ruang AMC dan ruang kedatangan internasional. Ini kondisi suasana di pagi hari, gengs, Bandara Supadio Pontianak. Gengs, AMC itu atau singkatannya Apron Movement Control, yaitu bertugas dan bertanggung jawab di daerah sisi udara yang meliputi dari apron, terus road service route, dan orang, lalu lintas barang, BTT atau kita sering sebut baggage tractor, yang mobil panjang itu yang angkut bagasi atau kargo itu, guys. Jadi sini SOP-nya sangat kuat, diperhatikan banget SOP-nya itu. Nah, orang itu perhatikan keselamatan kerjanya juga. Jadi di sini wajib kalau di lapangan itu menggunakan rompi. Kalau tidak menggunakan rompi itu dapat teguran langsung dari AMC dan ada sanksinya juga, geng. Dan terus di lapangan itu AMC juga bertugas menjaga kebersihan di apron. Nah, apron itu kayak gini, gengs. Nah, apron itu yang tempat parkir pesawat ini, gengs ya. Yang semua nih yang ada pesawat ini namanya apron. Nah, jadi apabila ada sampah, ya, sampah sekecil apapun itu berupa plastik atau botol, nah itu kan kita anggap sepele kan, gengs. Nah, jadi apabila ini mesin, nah ini contohnya ya pesawatnya, engine-nya hidup, itu kan kuat tuh engine-nya, dia akan menghisap gitu, gengs. Menghisapnya sangat kuat dan bisa mengakibatkan fatal, gengs. Yaitu sampahnya atau hewan aja bisa kesedot, itu bisa mengakibatkan pesawat itu rusak, gengs, dan mesinnya itu meledak begitu, gengs. Yuk. Bang. Kita lanjut lagi sambil jalan. Oke, guys, bentar lagi kita akan nyampe di pintu kedatangan domestik ya. Ini di sini, ini namanya pintu kedatangan domestik, juga ada yang di lantai 2 di atas, sama juga internasional begitu. Karena fungsinya sini kalau misalnya pesawatnya ada yang nggak dapat gabarata ya, contohnya kan di ATR gini. Nah, ATR ini kan nggak ada gabaratanya, gengs. Itu, gengs.
Kenapa sini sepi? Sini karena belum ada aktivitas, gengs. Bagian bandara ini belum ada proses loading and loading. Nah, itu gengs. Itu ada AMC-nya lagi apa namanya? Cek kondisi di apron, apakah kondisinya baik dari sampah atau hewan atau dan sejenis lainnya. Itu gengs. Tuh yang di sana tuh, yang mobil kuning, gengs. Tuh. Kita lanjut, gengs. Assalamualaikum. Udah orang nih. Nah, langsung aja kita ke topik intinya, gengs ya. Nah, jadi sesuai surat edaran nomor 9 tahun 2020, yaitu tentang kriteria dan persyaratan perjalanan dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman corona virus disease 2019 atau yang kita sering sebut itu COVID-19. Nah, jadi persyaratannya itu banyak, gengs. Nah, kita meliputi yang pertama itu wajib mengikuti protokol kesehatan. Jadi para teman-teman yang ingin terbang wajib mengikuti dan mematuhi aturan protokol kesehatan. Nah, yaitu yang pertama itu wajib menggunakan masker. Nah, sorry karena kita ini ngevlog ya, jadi kami tidak menggunakan masker biar lebih jelas suaranya. Nah, menggunakan masker. Dan yang kedua itu wajib menggunakan hand sanitizer, membawa hand sanitizer. Dan yang ketiga ini tidak wajib, boleh dipakai boleh tidak. Nah, yaitu menggunakan face shield yang apa namanya, untuk pelindung wajah itu. Nah, itu guys. Dan selanjutnya yang kedua yaitu datang lebih awal 4 jam sebelum keberangkatan. Nah, yang dimaksud 4 jam sebelum keberangkatan itu adalah bagi calon penumpang yang akan terbang wajib datang membawa berkas-berkas yang sudah dibawa dari jauh-jauh hari dan dipersiapkannya, gitu gengs. Bukan jauh-jauh hari maksudnya dipersiapkan, dari jauh-jauh hari dipersiapkan dan dibawa berkasnya, gitu. sorry masih agak grogi. Nah, jadi nanti setelah nyampe bandara dan check-in pun sudah buka, para calon penumpang bisa masuk ke ruang keberangkatan dan nanti akan diarahkan oleh petugas di ruang keberangkatan itu ke ruang KKP. Nah, ruang KKP itu adalah kantor kesehatan pelabuhan. Nah, pelabuhan itu bukan pelabuhan di laut aja ya, di udara pun juga ada, gitu gengs. Nanti ditunjuk, dicek berkas-berkasnya, baru kearahkan ke check-in, begitu gengs. Dan untuk selanjutnya, dan yang ketiga itu yaitu membawa surat keterangan rapid atau PCR. Dan untuk mendapatkan surat keterangan rapid atau PCR bisa mendapatkan di klinik maupun di rumah sakit daerah setempat yang menyediakan fasilitas tersebut. Nah, tiba di bandara sudah membawa berkas tersebut, nanti akan diarahkan ke petugas yang saya bilang tadi, petugas kesehatan. Nanti oleh petugas kesehatan itu akan dicek berkas-berkasnya di clearance. Nah, baru jika sudah dicek berkas-berkasnya apakah calon penumpang tersebut statusnya non reaktif atau reaktif, nanti akan distempel atau diberi cap. Nah, bahwasanya itu sudah dicek betul-betul lagi, jadi boleh berangkat. Dan setelah itu petugas akan mengarahkan untuk menyuruh mendownload aplikasi EHAC. Nah, tulisannya itu EHAC, yaitu panjangan dari Electronic Health Alert Card. Nah, yaitu bentuknya seperti ini, gengs. Nah, di sini ya. Nah, EHAC itu adalah kartu elektronik. Kartu kewaspadaan. Nah, kesehatan versi modern. Jadi canggihnya lah, gengs. Nah,
dari kartu dari kartu manual yang digunakan sebelumnya. Jadi teman-teman yang sebelumnya pernah berangkat, nah itu kan tahu kartu kuning kan, kartu kuning kesehatan. Nah itulah dia. Jadi digantikan oleh HP Android atau di iOS. Nah, menghemat juga dan praktis juga gitu guys. Jadi bagaimana cara downloadnya? Nah nanti ada disediakan oleh Play Store, itu di Android dan di iOS. iOS itu kalau nggak salah App Store ya. Nah mohon maaf kalau salah ya. Nah setelah itu sudah di download, nanti diisi biodatanya. Sudah selesai diisi semua biodatanya, nanti baru lapor ke KKP atau petugas kesehatan tersebut. Nanti petugas kesehatan akan menjelaskan kegunaan kartu kesehatan ini, maksudnya kartu hak ini di HP ini ya, setelah disampai kota tujuan. Nah gitu gengs. Jika sudah semua dicek, nah sudah sudah dicek semua, sudah di download, nah nanti petugas akan mengarahkan selanjutnya ke tempat check in. Nah jadi teman-teman bisa check in di situ. Dan selanjutnya itu membawa identitas diri. Nah, membawa identitas diri itu berupa KTP, SIM, paspor, atau sebagainya yang disahkan oleh negara dan diakui negara. Nah, jadi misalnya ada yang bertanya nih, Mas, kalau misalnya anak-anak itu kan belum ada wajib KTP tuh Mas, belum cukup umur kan. Nah, itu bagaimana Mas? Ya, gampang. Solusinya adalah menunjukkan kartu keluarga, serta kalau misalnya ada paspor, tunjukkan paspornya, begitu gengs. Nah, untuk selanjutnya yaitu menunjukkan tiket tujuannya dan maskapai yang akan dituju. Nanti kalau misalnya nggak ada itu kan berarti kan nggak berangkat namanya kan. Nah, gitu. Nah, nanti setelah ditunjuk maskapai mana, nanti akan check in dan terus dicek lagi sama petugas yang ada di check in tersebut untuk memastikan bahwasanya penumpang itu betul-betul aman dan sudah dicap dan di clearance oleh KKP atau petugas kesehatan di wilayah bandara tersebut gitu gengs. Nanti misalnya jika belum, misalnya ketahuan nih belum dicap, nah kan kalau di stempel nanti akan diarahkan langsung ke ruang KKP tersebut atau ruang ke petugas kesehatan tersebut. Nah jadi kita betul-betul aman gitu gengs di bandara. Dan setelah itu, setelah check in dan semua berkas-berkas sudah selesai diarahkan, nanti penumpang akan diarahkan ke petugas untuk standby di ruang check-in. Ruang tunggu. Nah, nanti setelah itu barulah masuk ke pesawat. Begitu, gengs. Jadi di bandara itu sebenarnya simpel, kita tetap patuhi mengikuti aturan protokol kesehatan. Dan nanti di pesawat itu bukan seperti biasa yang kita tahu kalau misalnya penuh tuh semuanya penuh, enggak. Nanti dikasih jarak juga gengs untuk di pesawat itu. Nah, jadi teman-teman mau yang bertanya, jika ingin bertanya juga bisa diisi di kolom komentar ini. Dan oh iya satu lagi. Nah, untuk masa berlakunya surat keterangan rapid atau PCR itu diperpanjang, yang dulunya cuma 3 hari, sekarang 14 hari, 2 minggu gengs. Nah, dan yang kedua itu masa berlakunya bukan masa berlakunya untuk harga tarif rapid. Nah itu harganya itu paling tinggi itu 150. Nah jika teman-teman menemukan yang lebih dari 150, silakan lapor ke Dinkes di daerah setempat ataupun Kementerian Kesehatan langsung. Nanti kontaknya bisa dicari di link Google ya, Mbah Google. Nah, begitu guys. Misalnya mau tanya, silakan di sini. Dan satu lagi, untuk daerah yang wajib menggunakan rapid atau PCR dan ataupun kedua-duanya, nanti saya akan share di bawah link ini, di kolom ini ya, nanti ada di deskripsi. Nah itu nanti kalian teman-teman bisa melihat langsung. Jadi teman-teman gak usah bingung, wah ini daerah ini mas butuh PCR nggak ya sama rapid, kan itu kan mahal tuh kan biayanya. Nah nanti tergantung pemerintah setempat apakah daerah tersebut wajib menggunakan rapid atau PCR atau kedua-duanya begitu gengs. Jadi terima kasih telah menonton channel ini, sampai jumpa di vlog selanjutnya.